Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketua kelas silakan disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak Bapak, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Saya sehat, saya Allahu Akbar. Yes, baik. Bapak mau cek dulu kehadiran kita. Hari ini siapa yang nggak hadir kira-kira? Intan sama Nabila ya? Oh, ya. Kabarnya sakit tadi Bapak baca di grup. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, lekas sembuh sehingga kita bisa belajar bersama. Betul ya? Baik anak-anak Bapak, kita mulai pelajaran kita hari ini. Judulnya upaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah. Ini materi pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Waktu kelas 4 terakhir kali belajar sejarah kebudayaan Islam tentang apa? Iya, tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah ke Yasrib. Bagus. Selanjutnya, nah, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah ke Yasrib, lalu kemudian Yasrib diubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Apa artinya? Kota yang gilang gemilang. Itu arti Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan berbagai pembinaan kepada masyarakat Madinah. Pembinaan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah yang mau kita pelajari hari ini. Nanti setelah kamu mempelajari materi ini, kamu nanti akan mampu untuk apa, Pak? Menyebutkan upaya apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah. Ini tujuan pelajaran kita. Namun sebelumnya, Bapak mau tahu dulu sejauh mana kemampuan awal kamu dalam mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam kita hari ini. Bapak sudah berikan kertasnya untuk penilaian awal, silakan dikerjakan dari sekarang. Jangan lupa tulis nama, kelas berapa. Ayo, gambar apa nih? Gambar Masjid Nabawi. Letaknya di mana? Di kota Madinah. Kota Madinah itu negara apa? Arab Saudi. Ya, negara Arab Saudi. Ada Masjid Nabawi. Ada yang tahu nggak
kubah yang berwarna hijau ini di bawahnya ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pengen ke Madinah? Kita semua mau, ya kan, berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam bidang agama, apa yang pertama dilakukan Nabi? Membangun masjid. Masjid Nabawi. Untuk apa masjid itu dibangun oleh Nabi? Iya. Terus. Betul. Untuk pusat ibadah, sholat, berzikir, ya, i'tikaf, membaca Al-Quran, ya. Kemudian sebagai tempat pusat dakwah dan mengajar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat itu dididik oleh Nabi di Masjid Nabawi. Oke, selanjutnya pembinaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi dalam bidang sosial? Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu apa arti muhajirin? Ayo. Orang-orang Islam, kaum muslimin dari kota Mekah yang hijrah atau pindah ke Madinah. Kalau kaum ansor, penduduk muslim asli Madinah yang menolong kaum muhajirin. Maka disebut dengan ansor. Ansor itu artinya yang menolong. Nah, itu. Jadi dipersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua melakukan dalam bidang sosial. Iya, dibina untuk saling menghormati dan saling menyayangi. Ya, untuk saling menghormati dan saling menyayangi dibina oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilarang untuk mencaci maki, menfitnah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Madinah agar senantiasa hidup dalam keadaan damai. Dalam keadaan apa? Damai. Ya. Baik. Sekarang kita tugas kelompok. Masing-masing kelompok membahas tentang upaya apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dan bagaimana hasilnya. Jadi setiap kelompok membahas apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam membina masyarakat Madinah dan hasilnya seperti apa. Ya, jadikan tampilan slide yang tadi, yang ini, ya, dan yang ada di dalam buku kamu sebagai bahan untuk diskusi. Bisa? Baik. Masing-masing kelompok silahkan tentukan. Kelompok 1, siapa ketua kelompoknya? Kelompok 2, siapa ketua kelompoknya? Kelompok 3, siapa ketua kelompoknya? Kelompok 4, siapa ketua kelompoknya? Nanti kamu sendiri yang memusyawarahkannya. Apa tugas ketua kelompok? Nanti tugas ketua kelompok mempresentasekan hasil diskusinya. Bisa? Halo? Bisa? Nah, masing-masing kelompok nanti mempresentasekan apa hasil diskusi kelompoknya. Yuk, silakan. Bahas itu bidang agama dan bidang sosial.
Halo. Hai. Sudah selesai? Baik, alhamdulillah. Kalau sudah selesai diskusinya, sekarang saatnya presentase. Kelompok berapa kira-kira yang mau duluan? Kelompok 2 aja ya. Yuk, kita dengarkan presentase atau penjelasan hasil diskusi dari kelompok 2. Silahkan ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, di bidang agama, Nabi membangun Masjid Nabawi dan menjadikan pusat ibadahnya. Dua, mengajar agama atau mengembangkan pendidikan dakwah. Di bidang sosial, Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Dua, Rasulullah membina masyarakat Madinah agar saling menghormati. Ketiga, Rasulullah melarang keras sahabatnya untuk saling mencaci dan memfitnah. Itu aja. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik. Sekarang kelompok yang mau bertanya, silakan. Siapa saja boleh, dari kelompok mana saja. Baik, kami mau bertanya. Kapan Masjid Nabawi dibangun? Baik, kami akan mencoba menjawabnya. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, yaitu pada September 622 Masehi. Ya, baik. Pertanyaannya, bagaimana kelompok 3? Pas jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan 1. Di bidang agama. 1. Membangun Masjid Nabawi. 2. Menjadi pusat ibadah sholat berjamaah, iktikaf, dan membaca Al-Quran. 3. Mengajarkan dakwah kepada para sahabat. Di bidang sosial. 1. Nabi Muhammad SAW menekankan persaudaraan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor. 2. Rasulullah SAW membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi. Bagi yang muda harus menghormati yang tua. 3. Rasulullah SAW melarang kelas sahabatnya saling mencaci dan memfitnah. Sebaliknya Rasulullah SAW menekankan para sahabat untuk husnuzan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih terus ke kelompok 1. Kami dari kelompok 4 mau bertanya, apa arti muhajirin dan ansor? Baik, kami akan coba menjawabnya. Kaum muslimin yang berasal dari Mekah atau muhajirin dengan kaum muslimin Madinah atau ansor. Bagaimana kelompok 4? Sudah pas jawabannya? Sudah. Masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, setelah tadi kita sudah belajar tentang pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang agama dan sosial, dan tadi sudah diskusi kelompok, sudah dipresentase, ada yang bertanya, mantap, luar biasa ya. Baik, untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian terhadap pelajaran kita hari ini, Bapak akan berikan penilaian akhir atau asesmen akhir. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Satu, dua, tiga. Tepuk insan. Lihat,
perkataanmu. Takbir. Kurang semangat. Takbir. Terima kasih. Sekarang kita renungkan. Pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berhasil dalam membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, rajin. Maka kita hari ini apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita berjanji. Pertama apa? Kita harus rajin sholat, rajin ibadah, ya, rajin belajar, dan jangan malu untuk bertanya. Kalau ada kawannya persentase, tanya saja, ya, jangan malu untuk bertanya, ya, diskusi. Baik, yang kedua, Nabi Muhammad SAW telah berhasil membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Masyarakat Madinah kemudian menjadi masyarakat yang damai, ya, sejahtera. Maka kita hari ini apa yang bisa kita lakukan? Kita akan rajin menolong sesama kita, ya. Kita harus senantiasa menebarkan yang namanya apa? Kedamaian. Dan terakhir, kita harus senantiasa mempererat ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Nah, persaudaraan sesama umat Islam, persaudaraan antara kaum muslimin. Baik, alhamdulillah. Sudah selesai kegiatan belajar kita hari ini. Kita tutup dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.